Hari ini mata ketiga akan menyampaikan tentang si malaikat pengikat setan. Sebelumnya mari kita tutup mata kita dan membayangkan versi-versi terbaik dari diri kita sendiri. Apa ini terlihat seperti untuk kita? Bagaimana kita berperilaku? Kemungkinan besar kita semua melihat sebuah visi yang berbeda ketika kita melakukan percobaan pemikiran ini. Beberapa dari kita mungkin membayangkan diri kita memiliki banyak uang, ketenaran, atau kekuasaan. Kita mungkin berpikir bahwa atribut-atribut ini diperlukan untuk menjadi diri kita yang terbaik. Namun dipikir adalah penting untuk diingat bahwa orang-orang yang memiliki uang, ketenaran, dan kekuasaan dapat menjadi baik, murah hati, dan belas asih, atau sebaliknya dapat menjadi rusak dan jahat. Kita kemudian harus bertanya, dapatkah kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri jika kita bertindak sebagai orang jahat? Tentu saja jika Anda bertanya, jawabannya adalah tidak yang bergema. Terlepas dari apa yang mungkin kita peroleh dalam hidup, kita harus menjadi diri kita yang terbaik. Baru-baru ini sebuah lukisan karya pelukis romantis bernama Philip James D. Lutherburg yang disebut si malaikat pengikat setan, yang mengingatkan pada perjuangan internal yang harus kita jalani untuk menjadi diri kita yang terbaik. Si malaikat pengikat setan. Lukisan Philip James D. Lutherburg adalah sebuah penggambaran warna-warni dari seorang malaikat yang menginjak sisi setan. Biasanya malaikat tertinggi Michael yang digambarkan mengalahkan setan dengan cara ini, seperti dalam contoh Guido Reni. Jadi kita akan mengacu pada malaikat Michael. Malaikat Michael adalah titik fokus lukisan itu. Kain warna pastel merah muda berkibar di sekitar baju besinya yang berwarna abu-abu yang keren membuatnya menonjol melawan latar belakang yang silau. Pose malaikat Michael adalah yang dinamis. Kaki kanannya berdiri di atas sebuah batu yang berada di belakangnya, sedangkan kaki kirinya menginjak sisi setan. Kedua sayapnya yang terbentang mendukung warna maupun aktivitas kain yang berkibar di sekelilingnya. Kunci emas miliknya mirip warna kunci yang dipegang tangan kanannya menuju surga, dan tangan kirinya memegang rantai-rantai yang sekarang mengikat setan. Setan digambarkan dalam sebuah pose kekalahan. Tubuh setan berkerut karena tekanan kaki malaikat Michael, sementara setan meraih rantai-rantai yang telah dikalungkan di lehernya oleh malaikat Michael. Tangan setan yang lain meraih seekor ular yang melingkari lengannya, dan kepala setan yang digambarkan Philip James D. Lutherburg sebagai sebuah tengkorak menengok ke arah malaikat Michael. Setan tidak terlalu menonjol dari lingkungannya. Jika kita memicingkan kedua mata kita pada gambar tersebut, kita akan melihat bahwa tubuh bagian atas setan hampir tidak dapat dibedakan dari latar belakang. Yang cukup menarik, tubuh setan paling menonjol dari lingkungannya di sekitar area tempat malaikat Michael menancapkan kakinya. Warna komplementer yang kontras dari hijau gelap dan merah pekat menelan bagian bawah komposisi tersebut. Kaki-kaki setan berubah menjadi ekor ular berwarna hijau. Salah satu ular tersebut turun ke neraka yang panas dan ganas di bawah setan. Kaki-kaki setan lainnya melingkar ke kejauhan di sisi kiri komposisi. Mengendalikan kehancuran. Kebijaksanaan apa yang mungkin disumbangkan oleh gambar ini untuk menjadikan diri kita yang terbaik? Adalah sangat mudah untuk berpikir bahwa gambar ini mewakili sebuah pertempuran yang baik dengan yang jahat antara surga dan neraka, dan bahwa pertempuran ini ada di tempat di luar sana, terpisah dari kita. Namun mari luangkan waktu sejenak untuk mengalihkan pandangan kita ke dalam dan mempertimbangkan bahwa lukisan ini mewakili sebuah perjuangan yang terjadi di dalam diri kita. Philip James D. Lutherburg menggambarkan setan dengan sebuah tengkorak sebagai sebuah kepala. Biasanya tengkorak-tengkorak di bidang seni kreatif mewakili kematian atau kehancuran. Salah satu kaki ular setan turun ke neraka, dan kaki-kaki ular yang lainnya berputar ke kejauhan. Setan juga memegang ular di tangan kirinya. Unsur-unsur ular ini mewakili godaan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa setan melambangkan kematian, kehancuran, pencobaan, atau bahkan sebuah hubungan antara unsur-unsur ini, kematian dan kehancuran yang dihasilkan dari godaan.
Godaan-godaan ini menyebar ke dunia di sekitar kita dan menghubungkan kita ke neraka seperti kaki-kaki ular milik setan. Maka jika setan mewakili unsur-unsur jahat, menurut lukisan tersebut kita menganalisis kejahatan akan sesuai dengan godaan yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Bagaimana kita untuk menemukan diri kita yang lebih baik, mengendalikan godaan-godaan yang bersifat merusak dalam diri kita? Malaikat Michael mewakili pengendalian godaan yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Malaikat Michael mengendalikan setan dengan kaki dan rantainya. Malaikat Michael, seorang malaikat yang mewakili kebaikan surga, dapat mengikat setan, perwujudan kejahatan. Malaikat Michael memegang sebuah kunci menuju cahaya surga. Apakah ini adalah kunci rantai-rantai yang mengikat setan dan memenjarakan setan? Apakah hal ini menunjukkan bahwa itu adalah melalui surga kejahatan dikalahkan? Kunci tersebut mungkin bukan hanya kunci yang mengunci setan dan godaan-godaan setan, tetapi mungkin juga merupakan simbol kunci yang membebaskan kita dari penjara godaan. Di awal artikel ini, kita terlibat dalam sebuah percobaan pemikiran. Kita bertanya apa yang akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Menurut kebijaksanaan lukisan ini mungkin memberikan, akankah kebaikan surga membentuk versi terbaik diri kita? Apakah kebaikan surga adalah kunci yang membuat kita menyingkirkan kecenderungan-kecenderungan kita yang bersifat merusak dan membebaskan diri kita dari godaan? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.